Yes! Hari-hari makin seru mendekati HUT RI ke-79. Iya. Karena semua orang yang nyinyir hari ini semuanya dipatahkan oleh fakta yang ada di lapangan. Iya. Aduh. Tapi saya nggak akan bahas itu. Yeay. Halo, Gri. Ngaco aja lo. Ngomong apaan sih lo? Ya, gue mau bahas relevansinya dengan IKN itu sebagai prestasi Jokowi, Indonesia secara keseluruhan di mata dunia yang juga merupakan prestasi Jokowi. Ya. Berarti ini lebih dahsyat, lebih gila, dan lebih heboh lagi daripada IKN. Kalau IKN kan hanya di dalam negeri gitu ya. Walaupun sekarang ini di negara-negara luar melihat IKN udah makin heboh. Malaysia aja udah heboh nih. Coba deh simak beberapa medsos teman-teman di Malaysia. Udah heboh nih tentang IKN nih. Tapi bagi pengganggu dan penyinyir di negara ini kan itu aib, itu negatif, itu kegagalan Jokowi. Apalagi Rocky Gerung. Tidak hanya sekedar IKN, Indonesia menjadi perkasa di mata dunia. Setidaknya ada 7 negara yang dulu sering menghina-hina Indonesia sebelum Presiden Jokowi, apalagi era Megawati. Sekarang di era Jokowi, 7 negara tersebut yang tadinya meremehkan, sekarang memuji-muji dan respect terhadap Indonesia. Bahkan, quote-unquote, negara-negara tersebut takut kepada Indonesia. Yeah. Lu gila lu, Kri. Ini serius. Serius. Tapi ini tidak untuk dilihat Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun. Tidak untuk dilihat mereka. Kenapa? Ya nanti bisa step langsung dia. Karena harapannya kan Indonesia gagal. Jokowi gagal harapannya kan. Tapi faktanya kan jauh melambung tinggi dengan segala prestasi. Gimana nggak membuat step? Oke, kita simak 7 negara yang hari ini takut kepada Indonesia. Cekidot. Indonesia sudah mengalami banyak perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Di antara perjuangan tersebut pasti bersinggungan dengan banyak negara di dunia. Dari semua negara, ada yang beberapa di antaranya pernah memiliki hubungan yang intens dengan Indonesia, baik itu pertemanan maupun perdebatan. Namun seiring perkembangan zaman, negara-negara tersebut tidak lagi memiliki sikap yang sama pada negara kita akhir-akhir ini. Berikut nama negara-negara yang dimaksud. Yang pertama adalah Korea Selatan. Negara ini dulunya sangat rasis pada seluruh negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki ekonomi yang besar, membuat Korea merasa menjadi bangsa yang unggul serta tidak segan-segan mengejek negara-negara di Asia. Namun di waktu belakangan ini, Asia Tenggara telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang mengesankan sehingga Korea Selatan sekarang mengurangi rasisnya terhadap ASEAN, terutama pada negara-negara yang mengalami lonjakan ekonomi seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Apalagi mengingat Korea Selatan memiliki banyak hubungan kerjasama dengan Indonesia, serta ekonomi Indonesia yang diprediksi akan mengungguli Korea di 3 sampai dengan 4 tahun ke depan. Yang kedua adalah China. Bisa kita lihat dari pasang surut sengketa Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Pertama, Cina gencar mengangkat isu tersebut adalah di era presiden sebelumnya. Cina sangat agresif melakukan intimidasi kepada semua negara yang kepentingannya termasuk Indonesia. Namun semenjak Jokowi menjabat, sontak Cina selalu meminta diskusi khusus ketika berhadapan dengan Indonesia. Lantaran memang ketegasan Menteri Kelautan Susi pada waktu itu dalam mengeksekusi kapal-kapal yang melanggar teritori kedaulatan laut Indonesia, banyak membuat negara lain mulai berhitung jika berhadapan dengan Indonesia. Terlebih di saat Indonesia mulai memperlihatkan kekuatan ekonomi baru, Cina tentu saja tidak mau ketinggalan kehilangan kesempatan dalam melebarkan pengaruh negara tirai bambu tersebut. Seakan membuang jauh urusan isu sengketa Laut Cina Selatan, terkhusus jika berselisih dengan Indonesia. Yang ketiga, Amerika Serikat.
di mana dalam waktu dekat ini Amerika nampak lebih pro pada Indonesia, terlihat dari mengurangnya agresivitas Amerika dalam turut campur pada kepentingan Indonesia di dunia internasional, seperti gugatan Eropa pada Indonesia di WTO. Amerika tidak banyak berbicara, apalagi mendukung Eropa. Dari sini kita juga dapat melihat bahwa kemajuan yang ditorehkan Indonesia juga bisa berdampak pada Amerika, yang sama halnya juga Amerika lakukan pada negara-negara berpotensi besar di masa depan. Mungkin saja ini adalah strategi Amerika, yang dimana setelah Indonesia kali ini melihat sikap Amerika yang netral akan membuka peluang baginya untuk bekerjasama lebih intensif. Kedepannya kerjasama dimaksud tentu tidak akan disodorkan Indonesia pada Amerika apabila negeri Paman Sam tersebut ikut mendikte Indonesia di WTO, karena Amerika memprediksi Indonesia akan menjadi magnet baru dalam perdagangan internasional di masa depan, ditambah lagi Uni Eropa yang sekarang sudah mulai menentang Amerika. Yang keempat adalah Australia. Melihat Indonesia semakin maju, sikap Australia sebenarnya di luar dugaan. Negeri kanguru ini semakin meningkatkan kerjasama dengan negara kita, mempererat hubungan bilateral, juga kerjasama lainnya di bidang yang lain. Kedekatan Jokowi dengan Perdana Menteri Australia yang terjalin sangat baik, membuat kedua negara saling maju bersinergi menjadi kuasa besar di kawasan. Yang sebenarnya jika kedua negara membuat suatu fakta pertahanan, maka negara adik kuasa lainnya akan berpikir dua kali untuk mengganggu wilayah besar Indonesia-Australia. Sayangnya, sesuatu ini sulit terwujud karena kedua negara diyakini memiliki ideologi dengan sudut pandang yang berbeda. Namun, daripada itu, semua kemajuan Indonesia ditanggapi positif oleh negara kanguru tersebut. Karena dengan majunya Indonesia yang bersahabat juga akan memberikan keuntungan bagi Australia. Yang kelima adalah Singapura. Dalam menanggapi kemajuan Indonesia, Singapura agaknya terlihat mirip dengan Australia, yaitu meningkatkan kerjasama di segala bidang. Hanya saja, bedanya Singapura terlihat lebih hati-hati dalam melakukan pendekatan, karena bukan rahasia umum lagi bahwa begitu banyak ketergantungan Singapura terhadap Indonesia, diantaranya adalah bahan mentah mineral bumi sebagai asupan perusahaan kilang dan smelter di negaranya, itu hanya sebagian kecil. Belum lagi di sektor lainnya yang membuat Singapura tidak mudah lepas dari Indonesia. Kemajuan yang ditorehkan Indonesia ini berusaha dijadikan Singapura sebagai basis baru ekspansi sumber pendapatannya. Namun tentu saja pemerintah Indonesia sangat mengkalkulasi tujuan Singapura tersebut, sehingga kedua negara hanya menjalankan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keenam adalah Vanuatu, negara yang paling vokal dalam mendukung Papua Merdeka atau OPM. Negara Vanuatu tiba-tiba berbalik arah mendukung Indonesia dan berharap kedepannya bisa menjalin kerjasama yang lebih intensif serta lebih terbuka. Vanuatu merasa dibodohi oleh OPM, organisasi kriminal yang tidak memberikan manfaat serta membelenggu negaranya dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia. Vanuatu sebenarnya sudah sejak lama ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia. Namun kepentingan preman OPM selalu menghalanginya dan tidak tahan dengan intimidasi OPM. Vanuatu memenuhi tekadnya untuk berkomunikasi dengan Indonesia, dan sampai sekarang Vanuatu tidak lagi bicara soal Papua kepada Indonesia. Yang ketujuh adalah negara Malaysia. Negara yang satu ini sangat unik karena di saat Indonesia menapaki jejak kemajuan, Malaysia semakin tidak bergeming. Berbeda waktu dulu, Indonesia sering dibully oleh netizen Malaysia. Demikian juga netizen Indonesia juga bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah on the track. Mengapa begitu jelas? Karena Malaysia dan Indonesia sering menganggap kemajuan adalah suatu persaingan gengsi satu sama lain. Jadi, apabila Indonesia maju, Malaysia pasti akan menutup mata seakan tidak terjadi apa-apa. Begitu juga sebaliknya, jika Indonesia terpuruk, netizen Malaysia hebohnya minta ampun. Dan tentu ini tidak berlaku untuk semua. Namun ini adalah gambaran umum antara Indonesia dan Malaysia, negara yang katanya saudara serumpun ini, tapi tidak pernah akur. Nah, itulah tadi negara-negara yang dulu galak kepada Indonesia, namun saat ini kondisinya berbalik. Negara-negara tersebut sangat baik sekali kepada Indonesia.
Australia aja sejak awal Jokowi jabat, awal banget, aku inget betul itu. Mau ngancam mencabut duta besarnya yang di Indonesia kan gara-gara gerasi ditolak, bandar narkoba didor sama Jokowi. Jokowi diancam-ancam, Jokowi digertak. Nggak main lah. Apalagi model Refly Harun, model Amin Rais, model... Aduh, orang-orang PDIP, Ciptaning sekarang yang lagi ngelong-ngolong Jokowi. Hasto. Aduh, nggak kelas banget lah. Model Faisal Assegaf. Aduh, nggak kelas. Even itu guru besar dan Sivitas Akademika UGM yang dulu... Yang mau memasukkan Jokowi. Aduh. Oh, kalian mau gulingkan, mau makzulkan, mau... Aduh. Digertak sama Australia aja nggak ngeper kok. Jangankan kalian. Digertak sama Uni Eropa aja nggak ngeper kok. Jangankan kalian. Digertak sama Uni Eropa aja. Amerika nggak berani ikut-ikutan bela Eropa kok. Aduh. Boleh badannya cungkring. Boleh dibilang pelongo-pelongo. Apalagi bebek lumpuh. Wow, nyalinya men. Amin Rais mah. Refly Harun berani? Hah? Mau makzulkan segala macam berani? Faisal Assegaf, aduh, yang banyak ini congornya ini Faisal Assegaf nih berani? Alamak, negara-negara besar aja nggak ada takut-takutnya gertak Jokowi. Badan boleh kecil, potongan boleh cungkring, nyali men, besar sekali. Apalagi sekarang dikoyak-koyak IKN. Bagi Jokowi mah aduh, debu doang itu mah. Kenapa? Ya udah pengalaman. Politisi Indonesia ya kayak begitu. Ingat nggak kereta api cepat Jakarta-Bandung? Kan sama persis. Hah? Injek dari atas, tendang dari kanan, tendang dari kiri, tarik ke bawah. Jokowi itu, seorang diri Jokowi. Hah? Tetap berhasil. Tetap sekarang menjadi kebanggaan. Orang-orang Malaysia banyak datang ke Indonesia untuk nyoba kereta cepat. IKN sekarang, kalian pada nyinyir semuanya. Debu bagi Jokowi itu. Debu. Cuman debu doang. Mampus kalian. Sayangnya Jokowi hanya sampai tanggal 20 Oktober. Tapi ada banyak kekhawatiran. Walaupun sudah enggak di tanggal 20 Oktober. Sepertinya Jokowi masih mencengkram. Karena memang Indonesia harus diselamatkan. Anak cucu generasi harus diselamatkan. Jangan sampai Indonesia ke tangan orang-orang dungu. Ke tangan-tangan yang memikirkan diri dan kelompoknya. Kalau enggak, ya semuanya yang udah diperjuangkan, termasuk menguasai aset-aset negara, bisa lepas lagi ini. Jual sama asing. Oke, untungnya Prabowo juga mempunyai komitmen yang sama seperti Jokowi. Setidaknya mudah-mudahan aman di 5 tahun ke depan. Walaupun kita tahulah politisi kita ya kayak begitulah. Congornya begitu teruslah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.